minuman kopi atau teh. Selanjutnya keempat yaitu gula icing. Nah, gula ini merupakan campuran dari gula pasir yang digiling hingga halus sehingga terbentuk tepung gula dan ditambahkan tepung maizena agar tidak mudah menggumpal. Yang kelima yaitu gula batu. Nah, gula ini diperoleh dari pengolahan gula pasir biasa agar mudah larut. Nah, bentuknya sendiri itu bongkahan gula menyerupai batu berwarna putih, di mana tingkat manisan gula batu lebih rendah dibandingkan gula pasir. Nah, di sini hampir 1/3 dari gula pasir. Nah, bagi pankreas sendiri, gula batu lebih sehat dan bersahabat dibanding dengan gula pasir lainnya. Kemudian yang keenam yaitu brown sugar. Nah, gula ini terbuat dari tetesan tebu, tetapi dalam proses pembuatannya dicampur dengan molase, sehingga menghasilkan gula berwarna kecoklatan. Nah, gula ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu light atau dark brown sugar. Kemudian yang ketujuh yaitu gula merah. Gula merah sendiri terbuat dari sadapan bunga pohon kelapa atau air kelapa. Nah, yang kedelapan yaitu gula aren. Bentuk tekstur warna gula ini rasanya mirip dengan gula merah. Yang membedakannya hanya banyak bahan bakunya. Nah, gula aren sendiri terbuat dari air nira yang disadap pohon aren, tanaman dari keluarga palem. Nah, teman-teman, selain gula-gula alami, banyak juga gula-gula yang terbuat dari proses kimiawi yang dijual di pasaran. Nah, banyak sekali orang berusaha untuk menghindari gula dan beralih ke gula buatan. Tapi jenis gula ini bila dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak tidak baik untuk tubuh. Nah, berikut ada 3 jenis gula buatan, yaitu yang pertama high fructose corn syrup atau gula jenis ini terbuat dari tepung jagung sebagai bahan baku, memiliki tekstur cair seperti sirup. Nah, gula ini memiliki tingkat kemanisan yang sangat tinggi, 1,8 kali dibanding dengan gula biasa, di mana rasa manis tersebut akan meningkatkan rasa lapar sehingga tubuh menginginkan karbohidrat berlebih. Yang kedua yaitu sorbitol, xylitol, dan mannitol. Nah, gula ini terdapat dalam permen bebas gula seperti obat batuk, serta makan dan minuman berdiet. Nah, gula buatan ini akan menghambat proses metabolisme alami tubuh kita karena tidak dapat dicerna secara baik oleh tubuh. Yang ketiga yaitu sakarin dan aspartam. Nah, gula ini sering digunakan dalam minuman rendah kalori dan rendah gula. Nah, keduanya mengandung kalori yang rendah namun memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Boleh selanjutnya. Boleh selanjutnya. Nah, teman-teman, terlepas dari beragam jenis gula, konsumsi gula yang berlebihan dapat merusak tubuh lewat berbagai cara. Nah, berikut bahaya kelebihan gula yang dapat merusak seluruh bagian tubuh kita, yaitu yang pertama, bahaya ketagihan dopamin. Nah, di sini mengkonsumsi gula dapat membanjiri otak dengan zat kimia yang menimbulkan rasa enak bernama dopamin. Nah, kita kerap ketagihan ingin mengkonsumsi asupan manis demi mendapatkan rasa enak tersebut. Kemudian 2, yaitu gigi rentan berlubang. Nah, mengkonsumsi makanan manis tanpa diimbangi rutin membersihkan mulut dapat merusak gigi. Bakteri biang gigi berlubang kerap bersarang di sisa makanan manis yang menempel di gigi. Yang ketiga yaitu nyeri sendi. Nah, asupan manis dapat memicu peradangan di dalam tubuh. Nah, selain itu, banyak studi yang menyebutkan konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit peradangan sendi. Yang keempat yaitu kulit kendur dan gampang berkerut. Nah, kelebihan konsumsi gula yang tidak diserap tubuh dapat menempel pada protein di dalamnya. Kondisi ini memacu keluarnya molekul berbahaya yang dapat merusak kolagen dan elastin dalam kulit. Nah, kekecangan kulit ini yang selama ini ditopang serat protein tersebut jadi terganggu, sehingga kulit jadi gampang kendur dan rentan timbul kerutan. Yang kelima yaitu merusak hati. Nah, konsumsi gula buatan seperti dari sirup, jagung, atau fruktosa dapat mempengaruhi kesehatan hati. Konsumsi gula buatan berlebihan dapat menyebabkan penyakit hati berlemak, peradangan hati, timbulnya jaringan parut di hati, sirosis hati,
sampai mematikan fungsi hati. Yang keenam yaitu penyakit jantung. Nah, konsumsi gula berlebihan di sini dapat meningkatkan kadar insulin dalam aliran darah. Nah, kondisi tersebut dapat membuat dinding arteri meradang, sehingga dinding arteri tersebut jadi lebih tebal dan lebih kaku. Saat dinding arteri tebal dan kaku, jantung rentan stres dan lambat, lalu kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan terganggu. Yang ketujuh yaitu merusak pankreas. Nah, dalam kondisi normal, saat kita mengkonsumsi asupan yang mengandung gula, pankreas akan memompa insulin. Akan tetapi, konsumsi gula berlebihan dapat membuat respon tubuh pada insulin terganggu. Karena konsumsi gula berlebihan mengakibatkan pankreas kerap bekerja ekstra untuk memompa lebih banyak insulin. Apalagi terus dipaksa bekerja keras, pankreas lambat laun bisa rusak dan kadar gula darah terus naik tanpa kontrol. Nah, akibatnya resiko penyakit diabetes tipe 2 dan penyakit jantung pun mengintai. Yang kedelapan yaitu gangguan ginjal. Nah, dampak penyakit diabetes akibat melonjaknya kadar gula dalam darah dapat menyebabkan ginjal rusak. Ginjal merupakan yang kita tahu organ vital untuk menyaring darah dalam tubuh kita. Setelah kadar gula darah mencapai jumlah tertentu, ginjal otomatis melepaskan kelebihan gula ke dalam urin. Jika tidak dikendalikan, diabetes juga dapat menyebabkan komplikasi gagal ginjal dan kelebihan berat badan. Dan yang terakhir yaitu kelebihan berat badan. Di sini konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan berat badan melonjak. Banyak penelitian menunjukkan orang yang doyan minum minuman manis cenderung punya berat badan berlebih dan memiliki resiko lebih besar untuk mengidap penyakit diabetes tipe 2. Nah, studi lain menyebutkan juga kelebihan gula dapat membuat sel lemak melepaskan bahan kimia pemicu kenaikan berat badan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya kekurangan gula. Sebelumnya kan disebutkan bahwa saat kita mengkonsumsi terlalu banyak gula itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, ternyata kekurangan gula pun sama, dia itu akan menyebabkan adanya beberapa gangguan kesehatan. Nah, biasanya dalam istilah kedokteran, kekurangan gula itu disebut hipoglikemia, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan gula secara drastis dan akan menimbulkan beberapa gejala. Nah, berikut gejala yang terjadi pada orang yang mengalami hipoglikemia. Yang pertama itu mudah lapar, kemudian mudah marah, sulit berkonsentrasi, pusing, lelah, kesemutan, gemetar atau tremor, pucat, dan keringat dingin. Hal itu terjadi karena tidak adanya asupan gula atau sedangkan gula sendiri merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi tubuh kita tidak mendapatkan asupan energi tersebut. Nah, bahayanya dari hipoglikemia ini, dia bisa menyebabkan beberapa gejala yang lebih berbahaya lagi, yaitu bisa menyebabkan jantung berdebar, mengalami gangguan penglihatan, tampak bingung, dan berperilaku tidak normal. Parahnya lagi, hipoglikemia ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada otak, kejang, bahkan hingga mengalami penurunan kesadaran. Sehingga kita harus tahu eh, sehingga kita harus mengkonsumsi gula tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Jadi kita harus mengkonsumsinya secara seimbang. Boleh next? Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tips memilih produk makanan atau produk gula yang baik. Yang pertama, pilihlah produk yang memiliki glycemic index yang rendah. Glycemic index itu apa? Glycemic index itu merupakan parameter kecepatan karbohidrat atau gula diserap tubuh dan menyebabkan penaikan gula darah. Makanan atau produk gula yang mengandung glycemic index yang tinggi, dia itu mudah diserap kandungan gulanya oleh tubuh dan bisa menyebabkan peningkatan gula darah yang signifikan, jadi sangat tinggi gitu. Dan apabila peningkatan gula darah yang sangat tinggi ini bisa menyebabkan risiko adanya obesitas dan diabetes tipe 2. Kemudian pilihlah gula yang tidak dirafinasi.
Jadi gula yang dirafinasi itu apa? Gula yang dirafinasi itu adalah gula yang biasanya terbuat dari bit atau tebu yang mengalami proses yang panjang untuk sehingga dia menjadi gula. Nah, biasanya gula yang dirafinasi ini itu nutrisinya itu rendah, bahkan biasanya tidak ada zat-zat yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, dan protein. Nah, kemudian gula yang dirafinasi itu memiliki bukan efek samping, memiliki kekurangan, yaitu dia itu mudah diserap oleh tubuh sehingga dia itu cenderung akan menyebabkan penaikan gula darah yang cepat. Nah, sehingga itu juga berbahaya untuk tubuh karena bisa menyebabkan peningkatan risiko diabetes dan obesitas. Nah, jadi sebaiknya pilihlah gula yang tidak dirafinasi. Nah, kemudian yang ketiga itu pilih produk dengan mengecek kalori pada kemasan karena jadi saat kita membeli suatu produk makanan atau produk gula, sebaiknya kita cek berapa kalori di dalamnya agar kita tahu apakah produk ini cocok untuk kita karena cocok untuk kebutuhan kalori kita atau tidak. Nah, kemudian kita tahu bahwa gula pasir itu merupakan salah satu jenis gula yang paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan cara memilih gula pasir yang berkualitas baik. Yang pertama itu pilihlah gula pasir yang berwarna kuning atau tidak putih, karena gula pasir yang berwarna putih biasanya itu diberikan zat pewarna agar dia itu sangat putih, jadi bagus gitu terlihat dari luar. Dan biasanya itu diberikan pemutih juga. Nah, itu kan zat pemutih itu berbahaya ya bagi tubuh kita. Jadi, disarankan untuk memilih, gula pasir yang warnanya cenderung putih gading seperti itu. Nah, kemudian gula yang dirafinasi ini juga salah satu cirinya adalah dia itu warnanya sangat putih. Nah, kemudian pilihlah gula yang tidak berair atau basah. Karena gula yang baik adalah biasanya gula yang, berbentuk padat dalam ruangan. Jadi dia itu berbentuknya kristal, kan kristal tidak cair ya. Jadinya, pilihlah, gula apabila kita melihat produk dan gula tersebut, sudah ada sedikit mencair, sebaiknya kita jangan beli itu, karena itu kualitasnya sudah tidak bagus. Nah, kemudian pilihlah gula yang bertekstur sedikit kasar. Nah, salah satu ciri dari gula rafinasi adalah gulanya itu halus. Kan tadi dibilang bahwa gula rafinasi itu kurang baik ya, jadi sebaiknya pilihlah gula yang bertekstur kasar gitu. Kemudian, pilihlah gula yang tidak menggumpal, karena saya tadi kan menjelaskan bahwa gula itu dalam suhu ruang itu berbentuk kristal ya. Jadi, sebaiknya, kita memilih dan itu tuh kayak berpencar-pencar gitu kan. Jadi kalau misalkan ada gula yang sudah menggumpal, itu artinya kualitas dia sudah menurun. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pilihlah gula pasir yang cepat larut. Nah, karena gula pasir ini, idealnya kualitas yang bagus itu gula pasir itu cepat larut di dalam air. Boleh next? Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan berapa sih asupan gula harian yang baik untuk kita itu. Nah, menurut American Heart Foundation, dia menyarankan bahwa perempuan itu sebaiknya tidak mengkonsumsi gula dengan kalori 100 kalori atau setara dengan 25 miligram. Nah, untuk laki-laki disarankan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 150 kalori atau setara dengan 37,5 miligram. Nah, jumlah tersebut sudah mencakup gula pada makanan, minuman, kudapan, permen, dan semua yang dikonsumsi di hari tersebut. Nah, akan tetapi itu adalah kuantitas untuk orang-orang pada umumnya gitu. Jadi, tapi kan setiap orang itu, pengeluaran energi atau kebutuhan energinya berbeda-beda, jadi itu disesuaikan kembali. Nah, beberapa faktor, yang mempengaruhinya itu yang pertama ada jenis kelamin. Kan bisa dilihat bahwa kebanyakan laki-laki itu membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian kayak, berat badan, orang yang memiliki berat badan, 70 kilogram dengan yang 50 kilogram biasanya kan kebutuhan energinya berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian
aktivitas fisik seseorang juga kan berbeda-beda. Jadi itu harus menyesuaikan lagi. Nah, jadi intinya konsumsi kita harus bisa mengkonsumsi gula secara seimbang, tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan. Nah, kemudian akan ditampilkan video mengenai batas aman mengkonsumsi gula. Kurangi asupan gula, ganti gula pasir dengan gula rendah kalori. Manis. Tidak heran kalau jawabannya iya. Survei menunjukkan bahwa 88% orang Indonesia suka rasa manis. Makanan dan minuman manis memang menjadi favorit karena rasanya yang enak. Tapi di balik rasanya yang enak, ternyata makanan minuman manis ini membahayakan kesehatan karena tingginya kandungan gula dalam makanan dan minuman tersebut. Berapa batas gula yang aman dikonsumsi per hari? Menurut WHO, batas konsumsi gula adalah 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Bahkan dianjurkan 25 gram atau 2 sendok makan saja per hari untuk kualitas hidup yang lebih sehat. Terasa banyak? Tidak juga. Yuk coba lihat konsumsimu dalam sehari. Makan pagi 1 gelas teh manis, 2 sendok makan gula. 1 helai roti tawar dengan selai stroberi, 1 sendok makan gula. Cemilan pagi 1 buah donat, 2 sendok makan gula. Makan siang 1 gelas jus jeruk, 3 sendok makan gula. Sore 1 gelas kopi instan, 2 sendok makan gula. Makan malam 2 potong martabak, 2 sendok makan gula. Total asupan gula 12 sendok makan per hari. Wah, sudah jauh melampaui batas aman konsumsi gula per hari yang hanya 4 sendok makan per hari ya. Tanpa kita sadari, batas asupan gula kita mudah terlampaui. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes, yaitu penyakit metabolisme yang tidak bisa disembuhkan dan menyebabkan komplikasi. Seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, penyakit ginjal, dan bahkan amputasi. Tidak mau kan terkena diabetes? Maka dari itu ada baiknya kamu mulai membatasi asupan gula per hari. Beberapa tips untuk mengurangi asupan gula. Ganti cemilan manis dengan buah-buahan. Selalu cek kandungan gula pada label makanan. Jangan kaget kalau kamu menemukan kebanyakan minuman manis dalam kemasan seperti teh, soda, dan jus melewati 50% batas aman konsumsi gula WHO. Ganti gula pasir dengan pemanis rendah kalori. Dengan kalori yang lebih rendah dan tingkat kemanisan yang sama, kamu dapat tetap menikmati rasa manis tanpa mengorbankan kesehatan. Cegah diabetes sejak dini. Manisnya hidup, kita yang tentukan. Info ini dipersembahkan oleh Tropicana Slim. Oke teman-teman, segitu dulu Sama, penjelasan suaranya masih di gula. mute. Iya, Oh iya, selanjutnya akan ada sorry penjelasan belum mengenai di garam. unmute. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai garam. Nah, sebenarnya apa sih garam itu? Nah, garam adalah benda padat berwarna putih dalam bentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar. Garam didapatkan dengan cara mengeringkan air laut sehingga didapatkan kristal-kristal mineral berasal dari air laut. Natrium membantu otot dan saraf bekerja sebagaimana mestinya dengan cara membentuk kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Selain itu, natrium juga membantu mengatur tekanan dan volume darah. Mengkonsumsi natrium dalam jumlah yang sesuai dapat membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita dan menjaga pH darah. Boleh slide selanjutnya?
Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis garam. Nah, jenis garam yang pertama yaitu garam meja. Nah, garam meja merupakan garam yang biasa kita gunakan saat memasak. Garam ini sudah melewati banyak pengolahan sehingga mempunyai tekstur yang sangat halus dan juga sudah diperkaya dengan yodium. Yodium itu merupakan salah satu mineral terpenting yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis garam selanjutnya yaitu garam laut. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut. Tidak jauh berbeda dari garam meja, garam laut juga mengandung banyak natrium klorida alami, tetapi mengandung sedikit mineral. Nah, biasanya garam laut itu mengandung mineral kalium, zat besi, dan seng. Selanjutnya ada juga garam Himalaya. Nah, garam ini mempunyai warna merah muda yang berasal dari kandungan zat besi di dalamnya. Garam Himalaya mengandung mineral natrium yang lebih rendah dari garam meja, tetapi garam ini mengandung kurang lebih 84 mineral yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya itu yaitu kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Selanjutnya ada garam kosher. Nah, garam kosher mempunyai tekstur yang lebih kasar seperti kristal yang tidak beraturan, berbeda dengan garam meja yang biasa kita temukan. Nah, garam kosher ini mempunyai rasa yang tidak jauh berbeda dari garam meja, tetapi rasanya itu lebih ringan. Nah, yang terakhir, jenis garam yang terakhir yaitu garam Celtic. Nah, garam ini memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dari garam meja. Garam ini juga mempunyai sifat basa dan bisa dimanfaatkan untuk mencegah kram otot. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat garam untuk kesehatan tubuh. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk melancarkan metabolisme. Nah, metabolisme yang baik akan meningkatkan fungsi sistem dalam tubuh. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu meringankan bronkitis dan masalah pernapasan lainnya. Garam berguna untuk menyerap ion berbahaya pada udara yang kita hirup dan membantu melawan ion berbahaya tersebut agar tidak terserap ke dalam tubuh kita. Maka itu, tidak jarang garam bisa meringankan sakit asma, bronkitis, dan sistem pernapasan lainnya yang bermasalah. Fungsi garam yang selanjutnya yaitu untuk membuat rileks tubuh. Merendam tubuh dengan garam ternyata bisa menghasilkan rileks pada tubuh dan otot-otot kita yang kaku. Garam yang digunakan memang agak sedikit berbeda, yaitu garam kristal. Nah, efek garam akan membuat lemas otot dan bagian tubuh kita yang tegang atau kaku. Garam juga berperan sebagai detoksifikasi dan menurunkan tekanan darah pada tubuh. Selain itu, garam juga dapat mencegah hiponatremia. Nah, hiponatremia itu adalah suatu kondisi di mana tubuh menderita kekurangan garam dalam cairan sel tubuhnya. Jika tidak tercukupi kebutuhan garam dalam tubuh, maka akan terjadi ketidakseimbangan kadar air tubuh dan akhirnya terjadi pembengkakan di tubuh karena sel-selnya itu kelebihan air. Nah, selanjutnya yaitu fungsi garam untuk membersihkan mulut. Manfaat garam untuk kesehatan ini bisa membasmi bakteri yang menyebabkan infeksi di sekitar mulut kita. Nah, gusi yang luka atau ngilu pada gigi itu bisa diredakan sakitnya dengan berkumur-kumur dengan larutan garam. Nah, yang terakhir yaitu fungsi garam untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jika kalian sedang diet dan tidak terdapat cukup garam pada tubuh, maka dampaknya akan sangat berbahaya, sebab tubuh kita itu tidak akan cukup menghasilkan asam klorida dalam perut. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu berapa sih asupan garam harian yang perlu kita konsumsi. Nah, dalam satu hari direkomendasikan sekitar 3.000 sampai 5.000 magnesium sodium atau setara dengan 7,5 sampai 12,5 gram dan apabila kita konversikan ke dalam sendok teh sekitar 1,5 sampai 2,5 sendok teh. Tapi perlu ketahui juga bahwa garam itu bukan hanya ada di garam dapur saja, tetapi beberapa makanan dan minuman kemasan juga mengandung sodium. Jadi coba cek bagian belakangnya kan suka ada nutrition fact-nya kayak gitu kan. Nah, di sana kita bisa tahu berapa sodium yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya nih, bahaya-bahaya apabila kita kelebihan garam ataupun kekurangan garam. Yang pertama itu penurunan fungsi otak. Jadi
dalam studi Baycrest bahkan menunjukkan orang dewasa yang mengonsumsi terlalu banyak garam dan tidak berolahraga beresiko lebih dalam mengalami penurunan kognitif atau penurunan fungsi otak. Kemudian yang kedua, mengganggu fungsi ginjal. Seperti kita ketahui bahwa fungsi garam adalah menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh dengan memberikan sinyal kepada ginjal kapan harus menahan air dan kapan harus membuang air. Nah, sayangnya konsumsi garam berlebih justru dapat mengganggu proses tersebut. Jadi jika kita mengonsumsi garam berlebih, kemudian ginjal kita itu akan mengurangi pengeluaran air ke dalam urin yang dapat menyebabkan peningkatan volume darah akibat retensi air. Gejala yang akan timbul biasanya kayak pembengkakan di bagian lengan, kaki, atau pergelangan kaki yang disebabkan oleh retensi air. Dan yang ketiga, meningkatkan tekanan darah. Semakin semakin tinggi kadar natrium dalam darah itu maka semakin tinggi volume darah kita. Kenaikan volume darah ini ternyata dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, konsumsi natrium dalam jangka panjang juga dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Walaupun sebenarnya tekanan darah itu meningkat ya secara alami seiring bertambahnya usia, tetapi menurut American Heart Association, salah satu cara untuk mencegah tekanan darah adalah dengan mengurangi asupan garam. Kemudian yang keempat itu stroke dan demensi vaskular. Bahaya tingginya asupan garam selain meningkatkan tekanan darah tadi adalah meningkatkan risiko stroke dan demensi vaskular. Demensi vaskular itu apa? Yaitu hilangnya fungsi otak yang mempengaruhi ingatan, pemikiran, bahasa, penilaian, dan perilaku. Nah, demensi vaskular ini disebabkan oleh pembuluh darah yang tersumbat di otak. Kemudian yang kelima itu penipisan tulang. Ekspresi kalsium berlebihan dalam urin dipercaya oleh beberapa ahli dapat meningkatkan risiko penipisan tulang. Beberapa studi juga bahkan telah mengemukakan bahwa garam dapur dapat menyebabkan tulang kehilangan kalsium, sehingga dapat membuat tulang menjadi lebih lemah. Dan dalam jangka waktu yang lama, kehilangan kalsium yang berlebihan tersebut dapat berkaitan dengan risiko terjadinya osteoporosis, terutama pada wanita pasca menopause. Kemudian kanker perut. Jadi garam juga memiliki efek buruk pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan jaringan lambung menjadi tidak normal dan tidak sehat. Nah, berangkat dari efek kelebihan garam ini, beberapa orang lebih memilih untuk menghindarinya. Bahkan ada beberapa orang juga yang menjalani diet tanpa garam sama sekali. Tapi apakah dengan mengurangi konsumsi garam lantas menjadikan tubuh kita langsung sehat? Ternyata tidak. Justru kekurangan garam juga berakibat buruk untuk kesehatan. Nah, di sini ada beberapa bahaya dari kekurangan garam. Yang pertama itu kemungkinan mengalami resistensi insulin. Jadi mengurangi asupan sodium setiap hari bisa menyebabkan resistensi insulin di dalam tubuh. Garam yang sangat rendah di dalam tubuh membuat sinyal dari insulin tidak direspon dengan baik. Nah, jadi akibatnya gula darah di dalam tubuh tetap naik dengan cepat dan memicu gangguan pada tubuh. Bahkan gangguan pada jantung dan organ lain bisa terjadi. Nah, yang kedua meningkatkan kematian akibat gagal jantung. Jadi penurunan asupan sodium atau garam bisa memicu serangan jantung dan stroke. Kemudian kemungkinan meningkatkan LDL dan trigliserida. LDL dan trigliserida adalah beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada jantung. Dan melakukan diet dengan asupan sodium rendah, ini bisa meningkatkan kenaikan LDL dan trigliserida. Oh ya, LDL itu apa? LDL itu lipoprotein densitas rendah, dikenal sebagai kolesterol jahat karena memiliki pengaruh buruk bagi kesehatan jika kadarnya melebihi batas normal. Kemudian meningkatkan risiko meninggal akibat diabetes. Jadi diabetes erat sekali juga dengan kaitannya gangguan jantung dan juga stroke. Kalau kondisi diabetes tidak bisa dikontrol dengan baik, peluang mengalami kematian akibat penyakit ini juga cukup besar. Nah, sayangnya beberapa panduan penyembuhan diabetes lebih menyarankan pembatasan sodium atau natrium. Padahal pembatasan ini itu semakin meningkatkan risiko diabetes karena resistensi insulin terjadi. Kemudian meningkatkan risiko hiponatremia.
hiponatremia adalah gangguan pada tubuh yang menyebabkan kadar garam di dalam darah rendah. Nah, kondisi ini memicu beberapa masalah pada tubuh seperti dehidrasi, sering pusing, dan kalau sudah parah bisa memicu kelumpuhan, koma, dan bahkan kematian. Jadi teman-teman, garam itu salah satu elektrolit yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kelebihan atau kekurangan garam juga dapat memberikan efek buruk bagi tubuh. Jadi kita itu harus memperhatikan asupan garam setiap harinya. Usahakan sesuai dengan takaran agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, berikut ini akan ada video untuk lebih menambah penjelasan terkait manfaat garam. Oke, teman-teman, segitu dulu presentasi dari kita. Sudah ya lebih dari 30 menit kita presentasi mengenai manfaat gula dan garam bagi tubuh kita. Nah, sudah banyak sekali yang tadi dijelaskan oleh kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Padjadjaran mengenai manfaat gula dan garam bagi tubuh. Nah, tadi sudah kita dengarkan juga ada banyak hal yang berhubungan dengan gula dan garam, takaran ataupun asupan per hari yang perlu kita konsumsi mengenai gula dan garam, bahaya dari kelebihan mengkonsumsi gula dan garam, bahwa ada banyak sebenarnya penyakit-penyakit dalam tubuh kita yang mengancam ketika kita mengkonsumsi gula dan garam secara berlebihan. Namun juga membahayakan juga ternyata ya teman-teman ketika konsumsi gula dan garam cukup rendah juga, alias tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Karena dari itu, makanya kita perlu menjaga asupan gula dan garam per hari tentunya, sehingga manfaat gula dan garam bagi tubuh tetap kita rasakan dan dapat meningkatkan imunitas di tubuh kita khususnya, apalagi di situasi pandemi saat ini sangat membutuhkan kesehatan, kebugaran, dan imunitas tubuh kita untuk tetap dijaga begitu. Dan semoga presentasi tadi bisa memberikan wawasan dan tambahan ilmu bagi teman-teman semua dan kita tentunya yang menyampaikan sehingga dapat mengkonsumsi gula dan garam sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Baik teman-teman, sudah ditampilkan dan selesai sudah presentasi dari kelompok 1 mengenai manfaat gula dan garam. Lanjut ke sesi berikutnya, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun diskusi pada hari ini. Dan tentu pada sesi ini akan ada pembatasan waktu dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja tulis di kolom komentar dengan format seperti kemarin, yaitu nama _ bertanya, boleh langsung dituliskan pertanyaannya. Ataupun bisa melalui fitur raise hand dan juga open microphone begitu. Baik teman-teman, telah kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mangga bisa langsung saja ditanyakan. Boleh di kolom komentar atau langsung raise hand di room Zoom meeting ini. Oke, di sini sudah ada Siti Nurefni. Ya, kita tunggu pertanyaannya atau mau on mic, Siti? Oke, kita tunggu ya. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Siti, yaitu apakah Royco dan micin, ya ini anak-anak micin ya. Apakah Royco dan micin termasuk ke dalam takaran garam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Siti.
Untuk sesi diskusi ini kita batasi dulu 3 pertanyaan ya teman-teman. Silahkan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya ataupun bisa langsung raise hand gitu. Oke, sudah ada pertanyaan kedua dari Esa Haikal. Pertanyaan dari Esa Haikal yaitu, izin bertanya Kak, dari presentasi tadi sudah dijelaskan banyak sekali efek negatif dan positif dari gula dan garam. Namun, apakah gula dan garam itu sendiri dapat diproduksi sebagai obat kesehatan? Jika iya, apa sih contohnya? Terima kasih Haikal telah bertanya. Oke, kita tunggu satu pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama ini. Sembari teman-teman kelompok 1 kakak-kakak mahasiswa Universitas Padjadjaran mempersiapkan jawabannya tentunya dari pertanyaan teman-teman ini. Oke, masih kita tunggu satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya langsung menuliskan format dan pertanyaannya di kolom komentar. Atau bisa melalui raise hand. Oke, sudah ada dari Vida. Vida Kamila. Kak, izin bertanya. Nenek saya kebetulan mengidap penyakit jantung. Tadi saya dengar kalau kebanyakan mengkonsumsi gula tidak baik untuk jantung nenek saya. Maaf, nenek saya suka bikin teh manis setiap pagi dengan takaran 2 sendok. Kira-kira itu masih baik tidak ya untuk kesehatan jantungnya? Oke, terima kasih Vida yang telah bertanya. Dan kita tutup ya untuk sesi tanya jawab yang pertama ini. Sudah ada 3 orang yang bertanya. Oke. Sudah siap teman-teman kelompok 1 dengan jawabannya. Langsung kita jawab dari pertanyaan teman-teman yang telah bertanya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Siti. Apakah Royco dan micin termasuk ke dalam takaran garam? Apakah dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Boleh izin menjawab? Ya, dipersilakan Destri. Kalau menurut saya ya, setelah saya cari-cari tahu juga, kalau untuk Royco sendiri kan dia itu penyedap. Mungkin bisa saja itu ditambahkan garam, tetapi kita harus bedakan antara MSG atau micin dengan garam karena keduanya itu berbeda. Jadi menurut saya Royco mungkin bisa mengandung garam, tetapi kalau MSG atau penyedap micin itu bukan garam, tetapi sama-sama mengandung kandungan natrium atau mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Jadi bisa saja masuk dalam takaran garam, tetapi kalau untuk disebut garam, kalau misalkan untuk natriumnya sendiri mungkin ada di Royco, tapi kalau untuk disebut garam itu belum bisa disebut garam seperti itu. Mungkin dari yang lain. Oke, jawaban yang super ya dari Kak Destri. Ada tambahan teman-teman kelompok 1? Ya, benar ya, kita bisa garis bawahi bahwasanya Royco ya bisa kita sebut mengandung garam, tetapi tidak bisa kita sebut sebagai garam gitu ya. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Kak Destri. Oke, apakah ada tambahan dari teman-teman kelompok 1 untuk pertanyaan dari Siti, yaitu apakah Royco dan micin ini termasuk dalam garam begitu? Pun seandainya teman-teman ini nggak hanya terfokus kepada kita yang menjawab, bagi teman-teman
panitia ataupun teman-teman dari peserta yang ada jawaban dan tambahan dari pertanyaan ini, boleh banget menjawab dan memberikan pendapatnya di sesi ini. Karena sesi ini bukan hanya sekedar tanya jawab, tetapi kita saling berdiskusi untuk bisa menambah referensi dan ilmu kita masing-masing begitu. Oke, kalau seperti itu kita serahkan kepada Siti, apakah pertanyaan seputar Royko dan Micin tadi apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya Siti. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada dari Esa Haikal. Izin bertanya Kak, dari presentasi tadi sudah jelaskan efek negatif dan positif dari gula dan garam. Namun, apakah gula dan garam itu dapat diproduksi sebagai obat kesehatan? Nah, ini berkaitan banget nih dengan anak-anak kesehatan, anak-anak farmasi tentunya dan kedokteran mungkin ya. Jika iya, apa contohnya? Nah, dari kakak-kakak teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Esa Haikal? Oke, izin menjawab. Silakan Nadia. Untuk produksi tersebut bisa ada untuk kesehatan, contohnya seperti gula sorbitol, xylitol, dan mannitol, di mana jenis gula ini terdapat dalam permen bebas gula, obat batuk, serta makanan dan minuman berlabel diet. Nah, gula ini bisa menghambat proses metabolisme alami tubuh kita karena tidak dapat dicerna secara baik oleh tubuh. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Nadia. Apakah ada lagi teman-teman kelompok 1 yang ingin menambahkan jawabannya? Atau boleh banget nih? Ya, silakan Desri. Mangga. Mungkin mau menambahkan dari Nadia. Ya betul, jadi banyak jenis-jenis gula itu dicampurkan ke dalam obat. Tapi untuk dijadikan sebagai obat utama, jadi kan kalau untuk benar-benar dijadikan sebuah obat itu memang tidak, tapi gula, beberapa produk gula itu sering ditambahkan ke dalam ingredient obat, karena obat itu tidak hanya mengandung obat yang menjadi obatnya saja, tapi ada beberapa zat tambahan agar obat itu terbentuk secara bagus gitu dan lain sebagainya. Tapi kan karena jenis gula itu banyak ya, kita tahu bahwa salah satu jenis gula juga madu merupakan juga salah satu jenis gula atau pemanis ya. Itu kan kadang kita sering memakai madu itu sebagai kayak obat, bukan obat, lebih ke ya bisa dibilang sebagai obat alternatif ya, selain obat generik atau obat dagang yang kita tahu di masyarakat. Nah, kayak kita saat kita flu kita meminum air madu misalkan. Nah, mungkin salah satu contoh jenis gula yang dipakai untuk obat atau untuk penanganan penyakit tertentu, gimana ya, intinya kalau madu mungkin bisa dijadikan alternatif pengobatan, tapi meskipun itu bukan obat kita tahu sehari-hari gitu, tapi itu jadi obat tradisional lah seperti itu. Tapi untuk kayak seperti tadi yang kata Nadia ucapkan yang kayak mannitol, sorbitol, ya itu sering dimasukkan ke dalam obat generik yang kita tahu sehari-hari. Oke, nuhun Desri dan Nadia atas jawabannya, ya sangat mengena ya, maksudnya ya di dalam obat pun kita sering nih teman-teman mungkin ketika sakit minum obat yang ada rasa manis-manisnya itu, ya berarti ada ingredient atau komposisi di dalam obat yang dimasukkan gula seperti itu. Tapi ya memang ada beberapa jenis-jenis gula yang tentu baik untuk tubuh, yang juga bermanfaat sebagai obat yang telah disebutkan oleh Nadia tadi. Oke, apakah masih ada yang ingin menambahkan nih teman-teman dari kelompok 1, atau ada nih dari teman-teman lain, panitia dari kelompok lain, ataupun mungkin saja dari teman-teman SMK nih yang menambahkan pendapatnya mengenai apakah ada nih gula yang bisa dibuat menjadi obat atau semacamnya gitu, mungkin saja ada
gula tradisional di kampung teman-teman yang mungkin aja bermanfaat banget nih untuk kesehatan kita. Boleh nih berbagi, sambil berbagi di sini. Kalau ada. Tetapi kalau tidak, mungkin boleh kita lempar lagi ke Esa Haikal. Apakah sudah terjawab dengan jawaban-jawaban yang tadi? Iya, sudah Kak. Terima kasih. Oke. Sip. Terima kasih juga Esa Haikal telah bertanya di sesi pertanyaan kali ini. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Fida. Nah, Fida tadi menceritakan neneknya yang mengidap penyakit jantung. Nah, tadi juga telah dijelaskan bahwasanya mengkonsumsi gula tidak baik untuk jantung. Nah, nenek si Fida suka bikin teh manis setiap pagi dengan takaran 2 sendok. Nah, kira-kira itu masih baik tidak ya untuk kesehatan jantung? Nah, apakah ada dari teman-teman kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari Fida? Saya izin menjawab. Oke, silakan Sofia. Mohon maaf ya jika mungkin kurang tepat jawabannya karena saya bukan anak kesehatan. Tapi setahu saya tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Destri kalau tidak salah bahwa untuk perempuan itu sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 100 kalori atau sekitar 25 gram setara dengan 6 sendok. Nah, berarti jika konsumsi setiap pagi hanya 2 sendok teh gitu ya, itu masih termasuk batas aman sih. Asal tidak melebihi batas tadi ya, 6 sendok teh gitu. Baik, terima kasih jawabannya Sofia. Adakah tambahan dari teman-teman kelompok yang teman-teman kelompok yang lain? Ada tambahan kah untuk jawaban pertanyaan Fida ini? Ya kurang lebih seperti itu ya, karena dengan 2 sendok teh di pagi hari itu tidak melebihi dari kadar asupan gula yang seharusnya dikonsumsi ya. Walaupun nenek Fida mungkin terkena penyakit jantung, tetapi untuk menjaga kesehatan tubuh, apalagi dari manfaat gula yang sangat baik, kita tidak harus seperti kayak menghilangkan konsumsi gula atau kayak memang tidak memakan gula sama sekali. Namun lebih menjaga asupannya tetap terjaga, yaitu dengan takaran-takaran yang tidak melebihi batasnya tentunya. Dan untuk takaran 2 sendok teh di pagi hari, itu tidak melebihi takaran yang seharusnya dibutuhkan tubuh, asalkan ya ini juga menjadi tanggung jawab Fida juga nih ya. Neneknya juga diperhatikan juga apakah konsumsi gulanya tidak melebihi dari yang seharusnya. Namun jikalau di pagi hari aja 2 sendok teh itu sudah cukup dan bagus untuk mengkonsumsi gula, seperti itu. Atau apakah ada tambahan nih dari teman-teman yang lain terkait pertanyaan dari Fida ini? Apakah ada saran ataupun mungkin saja ada yang ya seperti ini juga, ada neneknya yang mengidap penyakit dan mengkonsumsi gula setiap hari, bisa berbagi tips bersama kita di pagi ini. Mau nambahin saran? Ya, silakan Salma. Kalau menurut saya mendingan konsumsi teh harian itu diganti dengan teh hijau tanpa gula. Soalnya teh hijau itu juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Mungkin diganti aja. Oke. Untuk menggantikan tehnya. Sip. Terima kasih Salma atas jawabannya. Baik, kita serahkan ke Fida. Apakah sudah terjawab dengan jawaban-jawaban yang tadi, Fida? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih kembali juga ya Fida atas pertanyaannya. Baik teman-teman panitia, apakah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini? Waktu untuk tanya jawabnya sudah habis. Mungkin nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab nanti kami akan jawab lagi di grup ya.
karena acara harus berlangsung. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Ini teman-teman masih ada yang bertanya ya. Setelah pertanyaan Vida, ada 3 orang lagi. Ada Anissa, kemudian ada Anugrah, dan ada Vika. Tapi teman-teman jangan khawatir, pertanyaan teman-teman sudah kita catat dan akan segera nanti kita jawab seperti kemarin. Akan kita kirim jawabannya di grup besar, yaitu grup kita bersama. Nah, untuk sesi tanya jawab ini atau sesi diskusi ini kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas antusias dan pertanyaannya, ini sangat menambah referensi kita ya teman-teman. Semoga ini juga bisa menambah wawasan kita tentunya mengenai manfaat gula dan garam, batasan-batasannya, dan terkait konsumsi gula dan garam kita sehari-hari. Karena kadang-kadang nih saya sendiri suka nggak memperhatikan konsumsi gula dan garam sehari-hari. Kadang pagi ya bikin teh terus minum, dan siangnya kita makan makanan yang manis, kue dan segala macam, malamnya makan martabak ataupun minum-minuman yang manis-manis ya kayak gitu. Tapi tidak memperhatikan kadar ataupun asupan perharinya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan dengan presentasi dan sesi tanya jawab ataupun diskusi tadi dapat lebih meningkatkan awareness kita ataupun kesadaran kita untuk lebih memperhatikan konsumsi gula dan garam di dalam tubuh kita. Karena seperti penjelasan tadi, ada banyak sekali manfaat ketika kadar konsumsi gula dan garam kita itu baik dan sesuai dengan takaran. Namun hal sebaliknya juga berhubungan, bahwasanya ketika gula dan garam ini kita konsumsi secara berlebihan ataupun tidak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, atau bisa dikatakan sangat minim atau sangat kurang, itu juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Makanya penting sekali untuk menjaga asupan gula dan garam bagi tubuh, apalagi di situasi pandemi ini, sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita tentunya. Baik teman-teman, sudah berakhir untuk sesi hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu langsung nih kita akan adain games untuk teman-teman. Di games atau permainan ini akan ada 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan door prize atau hadiah dari kita. Nah, games kali ini berupa quizzes. Nah, quiz ini seperti halnya yaitu kuis, namun kuis berbasis online. Nah, teman-teman bisa join langsung di quizzes. Bisa teman-teman akses melalui Google Browsing ataupun Google Chrome. Langsung ketikkan quizzes.com atau langsung ketik link yang sudah di-share di room chat yang telah di-share oleh panitia. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan link atau bisa mengakses langsung saja gabung. Tapi teman-teman, ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman SMK. Teman-teman peserta dari SMK dan tidak diperuntukkan untuk teman-teman panitia. Mohon maaf banget teman-teman panitia, harap bersabar terlebih dahulu karena ini dikhususkan untuk teman-teman dari peserta untuk bisa join segera ke quizzes ini. Jadi dipersilakan sekarang untuk teman-teman dari SMK Kencana untuk bisa join sekarang ke quizzes dengan kode yang telah tercantum dengan link yang sudah disebarkan untuk bisa mendapatkan door prize ataupun hadiah yang telah kita persiapkan. Nah, sayang sekali ya bagi teman-teman panitia, mohon bersabar terlebih dahulu untuk tidak join dan kita bisa menyaksikan pertandingan untuk quizzes ini, siapa yang akan menjawab semuanya betul atau jawaban yang paling banyak betulnya akan berhak menjadi pemenang untuk games kali ini. Baik, kita tunggu dulu untuk teman-teman join. Kita kasih waktu untuk teman-teman dipersilakan join ke quizzes dengan kode yang telah diberikan dan link yang telah di-share. Kalau ada kesulitan teman-teman untuk join, jangan ragu-ragu untuk bertanya di grup ataupun di room chat ini, sehingga kita bisa memandu ataupun membimbing teman-teman untuk bisa join ke room yang telah kita sediakan. Di sini sudah ada bergabung 21 orang nih ke permainan atau games yang telah kita sediakan ini. Kita tunggu beberapa menit lagi sebelum kita mulai permainan ini. Baik, jangan lupa
teman-teman yang sudah mencatat, dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi referensinya terkait ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dikeluarkan adalah seputar 2 hari webinar ini, yaitu mengenai pentingnya mengkonsumsi air minum, dan satu lagi yaitu manfaat gula dan garam bagi tubuh. Jadi teman-teman, kuisis ini bukan hanya materi di hari ini, tetapi juga materi yang berkaitan dengan hari kemarin, yaitu tentang pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi COVID-19. Mungkin lagi temannya yang belum join, atau yang memiliki hambatan atau masalah untuk join, sabi banget untuk bertanya ke kita, sehingga kita mengetahui hambatan atau kesulitan teman-teman untuk join ke room ini. Oke, baru 28 orang yang sudah join. Apakah masih ada lagi yang berusaha untuk join? Boleh on mic, atau kalau ada kesulitan jangan ragu bertanya ya teman-teman. Ya, sudah ada 29 orang. Masih kita tunggu karena ini seharusnya bisa mencapai 40 orang. Sesuai dengan target yang telah sebelumnya kita rencanakan. Apakah masih ada yang berusaha untuk join? Terus teman-teman jangan lupa untuk membuat username yang benar, nama yang benar, nama yang lengkap, karena pemenangnya nanti akan dihubungi sesuai nama pemenang gitu. Jadi jangan sampai teman-teman membuat nama yang random, kayak nama-nama yang tidak kita ketahui, karena ini akan beresiko untuk pembatalan hadiah untuk teman-teman. Jadi jangan sampai salah nama, tulis username atau nama yang benar, nama yang lengkap, sesuai dengan nama kalian masing-masing, sehingga nanti ketika kalian menjadi pemenang, kita akan langsung mencatat nama pemenang dan menghubungi teman-teman untuk pemberian hadiahnya. Dan untuk pemenang yang kemarin, untuk games atau 2 penanya terbaik yang kemarin sudah kita kirimkan hadiahnya. Selamat teman-teman yang telah berhasil memenangkan 2 penanya terbaik kemarin. Dan untuk yang sekarang, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang kemarin yang sudah dapat akan dapat kembali door prize ataupun hadiah yang telah kita persiapkan hari ini. Jadi siap-siap dan segera join ke kuisis ini. Baik, sepertinya apakah sudah join semuanya? Sudah ada 30 orang. Oke, kita tunggu 2 menit lagi untuk teman-teman yang masih berusaha untuk join. Ataupun mungkin teman-teman yang kesulitan untuk join, kita tunggu 2 menit lagi. Ya, sudah ada tambahan 31 orang. Teman-teman jangan lupa mengkonfirmasi kalau ada kesulitan, langsung saja ditanyakan di room ini ataupun bisa langsung on mic. Karena sayang sekali ya teman-teman ketika tidak join ke kuisis ini. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk sebelum kita mulai. Nah, teman-teman yang sudah bergabung jangan lupa siap-siap, standby, dan ya persiapkan handphonenya, jangan sampai baterainya kurang, sinyalnya kencang gitu. Dan ya, sudah ada 33 orang yang sudah bergabung. Jangan lupa berdoa dulu. Dan untuk sedikit catatan bahwasanya setiap pertanyaan di kuisis ini akan ada waktu. Jadi teman-teman akan ada waktu limit atau batas waktu untuk berpikir, untuk menjawab. Jadi teman-teman secepat mungkin ketika sudah ada jawabannya, sudah tahu jawabannya, langsung menekan atau
menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah 9:18. Apakah masih ada lagi yang ingin join? Atau jika tidak ada lagi yang join, atau tidak ada lagi yang mau on mic? Oke, tidak apa-apa Randy. Itu Randy-nya ada 2, nanti akan bisa kelihatan yang join di room ini. Yang menjawab itu akan kelihatan Randy yang mana, seperti itu. Oke. Karena tidak ada lagi dan sudah siap 33 orang, kita persilahkan untuk memulai games ataupun permainan quizzes ini. Silakan teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Oke, kita tunggu dulu siapa yang memuncaki klasemen sementara. Sementara sudah ada Yesha Rahma dengan poin 800. Menduduki peringkat 1. Nah, sudah ada naik ke peringkat Mirani Astuti dengan poin 1550 nih. Ini masih 50-50 ya teman-teman, semuanya masih berkesempatan untuk menjadi pemenang. Wah, tampaknya Mirani ini semakin tinggi ya poinnya, 2300. Ayo teman-teman, jangan sampai kalah, jangan mau kalah. Segera susul dan perhatikan dengan baik setiap pertanyaan-pertanyaannya. Oke, di sini masih peringkat 1 ya Mirani. Yang kedua ada Hilman. Ya, Hilman tampaknya masih belum puas ya dengan hadiah kemarin, karena Hilman kemarin juga menjadi pemenang dari penanya terbaik. Waduh, posisi Hilman dikejar oleh Vera. Sekarang Vera sudah menduduki peringkat kedua. Namun Mirani masih kokoh nih di peringkat pertama dengan poin 4050. Waduh, sekarang Latifah sudah naik ke peringkat 2. Nah, Hilman juga nggak kalah. Hilman tetap pantang menyerah ya. Sekarang naik ke peringkat pertama Vika. Menggeser peringkatnya Mirani. Sekarang Vika di posisi pertama dan Hilman di posisi kedua. Ayo teman-teman, masih banyak kesempatan untuk bisa memenangkan games ini. Vika masih menduduki peringkat pertama. Ya, posisi Hilman digeser oleh Siti. Siti di sini sudah menduduki peringkat kedua. Waduh, di sini ada Ika yang menggas banget untuk bisa di posisi kedua. Waduh, namun digeser lagi oleh Siti. Sekarang Vika di peringkat pertama dan Siti di peringkat kedua. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama. Ini saya seperti komentar mau pertandingan sepak bola nih kayaknya. Oke, di sini Vika sudah masih menduduki peringkat pertama dan Ika di peringkat kedua. Waduh, Siti, Latifah mulai on fire nih tampaknya. Naik ke peringkat pertama. Waduh, tanpa disangka-sangka Fanny menyusul teman-temannya. Dan menggeser semua posisi. Ya, Latifah kembali naik ke peringkat pertama. Baik teman-teman, semoga pertandingan ini ya bisa menjadi pemicu teman-teman untuk lebih semangat nih di pagi hari ini. Siti kembali memuncaki klasemen sementara dengan poin 8.650. Nah, Fanny nggak mau kalah nih. Fanny naik lagi ke peringkat kedua. Tampaknya Hilman semakin terpuruk ya. Silakan Hilman yang sangat berpotensi untuk menjadi pemenang, jangan sampai kalah. Ini teman-teman yang lain juga jangan sampai patah semangat dulu karena masih ada kesempatan sebelum fluid dibunyikan ya, sebelum pertanyaan habis untuk dijawab. Di sini masih Siti ya teman-teman, Siti masih menduduki puncak klasemen dengan poin 11.100.
Sedangkan Ika kembali naik ke posisi kedua dengan posisi 9.600. Waduh, Hilman sudah kehabisan soal tampaknya dan sepertinya posisinya tidak berada di 2 besar. Sayang sekali ya Hilman. Oke, masih Siti tetap kokoh di puncak klasemen dengan poin 11.100 dan Fani di posisi yang kedua dengan poin 10.440. Namun sepertinya masih belum berakhir ya teman-teman. Oke, bagi yang belum menyelesaikan kuisis ini boleh banget kita tunggu untuk jawaban-jawabannya. Oke. Cukup baik ya, teman-teman. Mungkin ya. Kita tunggu dulu apakah sudah selesai semuanya atau masih ada yang mengerjakan kuisis ini. Sudah sebanyak 28 ya, kurang lebih 28 orang yang ya masih belum selesai ternyata. Ada 28 orang yang sudah menyelesaikan ataupun menjawab soal-soal yang ada di kuisis ini. Oke. Kita tunggu dulu, masih ada yang sepertinya menjawab soal yaitu Vina Zianti yang masih belum selesai. Ya, semangat Hilman. Masih ada banyak game seru lagi nantinya. Jangan lupa ya teman-teman, kita di webinar ini ada 8 pertemuan. Sedangkan sekarang masih 2 pertemuan berlangsung. Jadi teman-teman masih ada 6 pertemuan dengan bahasan-bahasan yang tentu tidak kalah menariknya. Dan akan ada banyak door prize dan hadiah yang akan menunggu teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai di pemenang dan membawa door prize, ya mendapatkan door prize dan hadiah yang telah kita persiapkan seperti itu. Oke, untuk kuisis ini sudah berakhir ya teman-teman. Kita lihat saja pemenang pertama yaitu diraih oleh Siti Nurefni. Selamat kita ucapkan kepada Siti. Kita berikan aplaus dulu. Boleh teman-teman kasih aplaus kepada Siti yang telah memenangkan kuisis ini. Cukup banyak ya jawaban yang benar dari jawaban Siti. 93% dari 100% terjawab oleh Siti. Kemudian di peringkat kedua kita berikan aplaus kepada Fani. Selamat Fani atas menjadi pemenang kedua di games kuisis ini. Kemudian ada Putri disusul oleh Ika, Randy, Triwulandari, Latifa dan sebagainya. Teman-teman selamat juga. Dan di sini karena cuma ada 2 pemenang yang telah kita tentukan. Jadi kita telah catat kepada Siti Nurefni dan Fani akan kita hubungi nantinya dan selamat telah menjadi pemenang di games kuisis kali ini. Namun untuk teman-teman yang lainnya yang belum menjadi pemenang jangan berkecil hati. Jangan ya sedih karena ada banyak games-games lainnya yang menanti teman-teman di pertemuan berikutnya yang tentu saja bisa teman-teman dapatkan dan bisa teman dapatkan door prize ataupun hadiahnya seperti itu. Selamat sekali lagi kepada Siti dan juga ya pemenang-pemenang tadi akan segera kita hubungi nantinya. Oke, segitu dulu untuk games kali ini. Terima kasih teman-teman atas kontribusi dan partisipasinya telah join ke games ini. Dan semoga games ini bukan ajang kita untuk berkompetisi, tapi semoga dengan games tadi, pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sediakan di games tadi bisa menambah referensi, wawasan, dan ilmu kita terkait pentingnya mengkonsumsi air, gula, dan garam di situasi pandemi saat ini.
Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian berikutnya. Teman-teman jangan keluar dulu, standby dulu di room ini. Masih ada rangkaian berikutnya, yaitu kita dengarkan hikmah ataupun tambahan ilmu, pengetahuan, dan wawasan dari Ibu Eli selaku dosen pembimbing KKN ini. Kita persilahkan kepada Bu Eli untuk menyampaikan hikmah dan materi kali ini. Pada Bu Eli, kita persilahkan. Halo, selamat pagi Bu Eli. Pagi, terima kasih. Oke, dipersilakan Bu Eli. Baik semuanya, semangat ya, happy, sehat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi semua sudah Warahmatullahi wabarakatuh. melakukan game, mudah-mudahan fun ya, hilang ngantuknya, Sabtu pagi ceria. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi rasa dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul di sini ya. Nah, sekali lagi tadi sudah banyaklah benefit dan juga bahayanya mengkonsumsi gula dan garam. Nah, dikaitkan dengan yang kemarin, air, sebenarnya konsumsi gula, garam, air ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi, semuanya tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan, harus cukup. Kenapa? Karena semuanya dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, yang terjadi sekarang adalah umumnya ya, terutama yang tua-tua. Coba tanya orang tua Anda, takut nggak sama garam? Nah, umumnya sangat membatasi atau mengenolkan garam. Padahal garam itu secara sederhana sangat dibutuhkan oleh tubuh. Demikian juga gula, ya. Gula memang seperti halnya garam, itu juga harus cukup. Karena saya mengalami sendiri, saya itu kekurangan gula, jadi suka pusing gitu. Jadi dulu sih kemana-mana bawa permen gitu ya. Jadi itu pertolongan pertama biar biar saya nggak suka kelayang-kelayang. Dulu kalau upacara itu kadang-kadang suka pingsan gitu ya, apalagi kalau kena matahari lama. Nah, tapi kesininya ternyata selain saya kurang gula, saya juga kurang garam. Sekarang itu lebih suka ada garam di saku saya. Sehingga kalau saya mulai agak mau headache itu migrain gitu ya, saya nyeruput sedikit garam, kemudian minum. Nah, minum juga jangan banyak-banyak, tidak bisa, karena apalagi untuk seusia saya nanti lambungnya jadi besar. Jadi dia nanti minta nasi yang lebih banyak lagi, kan gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya konsumsi air, gula, dan garam itu harus cukup. Seberapa cukup dirasa-rasa oleh diri sendiri. Ada kata guru saya, kalau kamu berlebihan dalam memasukkan sesuatu ke mulut atau kekurangan, bisa jadi itu akan menyebabkan kamu ngantuk. Nah, itu aja yang sederhananya ya. Jaga jangan sampai ngantuk. Kalau saya jaga jangan sampai pusing gitu. Ada gejala pusing. Itu harus segera saja dulu dimasukin air,
gula ataupun garam walaupun sedikit. Nah, tapi kan tidak semua bisa disamaratakan dengan badan saya ya. Kalian rasa-rasa sendiri. Nah, yang bahaya sekarang adalah addiction. Addiction tuh apa? Addiction tuh ketagihan ya. Ketagihan akan gula. Nah, saya lihat terutama anak-anak, mudah-mudahan Anda mah udah nyadar ya. Itu senang banget minuman itu minuman kemasan yang manis, kopi manis itu ya, yang baik botol maupun kaleng kan gitu. Saya lihat mahasiswa tuh lebih sering bawa itu daripada air mineral misalnya. Nah, mudah-mudahan ini terjadi hanya sedikit saja untuk level mahasiswa. Tapi anak-anak itu Masya Allah banyak sekali yang suka minuman-minuman yang murah itu ya, yang 500 gitu ya. Coba dikontrol adik-adiknya itu. Kenapa? Karena gulanya sangat berbahaya di sana, yaitu gula seperti tadi dibilang apa aspartam gitu ya. Itu gula-gula buatan yang murah meriah, walaupun sedikit bisa menghasilkan manis. Kalau ditambah perasa yang lain jadi enak, itu buat anak-anak. Kalau terus-terusan terus-terusan dikonsumsi dalam jangka waktu bertahun-tahun, bisa jadi akan nanti pengerasan pembuluh darah. Bisa jadi nanti diabetes. Jadi diabetes itu sudah berlangsung tidak pada orang tua saja, pada anak muda, bahkan anak-anak gitu kan. Nah, jadi tolong dikontrol itu. Jadi addiction akan gula itu menurut saya lebih nyata dan lebih berbahaya dalam kondisi di masyarakat Indonesia sekarang gitu ya. Nah, akibat dari diabetes ini nantinya akan mudah terkena COVID gitu. Jadi orang-orang yang punya penyakit menahun, terutama diabetes, itu cenderung mudah kena COVID atau penyakit virus yang lain. Nah, jadi COVID ini bukan yang utama menurut saya, justru diabetesnya itu ya. Justru penyakit misalnya jantungnya itu, penyakit parunya itu yang mudah ditunggangi oleh COVID. Nah, jadi hati-hati itu ya. Sehingga kita itu sebenarnya berhadapan dengan yang lebih berbahaya menurut saya dibanding COVID, yaitu addiction kena gula. Ya. Nah, jadi apalagi anak-anakku yang dari SMK itu hati-hati ya kalau jajan-jajan itu saya lihat sukanya yang manis-manis, kemudian yang minuman botol murah meriah ya. Mendingan kalau mau manis itu seperti yang neneknya tadi, bagus itu ya. Gula sendiri maksudnya nggak beli gitu ya. Jadi bikin sendiri di rumah. Soalnya gulanya terkontrol kan, bukan gula buatan gitu. Walaupun takarannya sekali lagi cukup dengan sesuai dengan kebutuhan sendiri ya. Nah, kenapa addiction ini ada? Sejatinya adalah karena apa coba? Ada yang mau jawab kenapa addiction ini ada? Addiction tuh kena narkoba ya, kena apa? Saya suka banget itu yang namanya makanan ayam pop. Kayaknya saya addiction deh. Tiap seminggu sekali mungkin harus ada. Tapi sekarang saya sudah mengurangi, pokoknya mau ada apa aja makan gitu. Dulu suka banget itu ayam pop sampai cari-cari. Ada teman saya sukanya bakso gitu ya. Nah, itu kan addiction juga sebenarnya. Nah, itu jangan ya. Jangan dibiarkan karena menjadi berlebihan apapun itu kan gitu ya. Saya pernah diterapi dengan seseorang di sebelah saya. Ketika saya tanya, dia kanker payudara, udah bau kayak gitulah gitu ya. Ketika saya tanya kenapa kanker payudara, saya suka banget bakso katanya. Saya sampai bisa 2 kali sehari dia bisa searching bakso kemana-mana coba ya. Padahal bukan narkoba ya,
tapi bisa mengakibatkan seperti itu. Saya juga pernah dengar salah satu suami teman saya itu meninggal gara-gara dia itu suka minum minuman yang apa namanya tuh yang suka orang tuh jadi seger gitu, apa ya namanya? Coba Tega. kayak kerating daeng kayak gitu ya. Nah, jadi karena dia guru olahraga, tiap olahraga itu dia selalu itu. Nah, itu membunuh sekali. Dia meninggal dalam keadaan masih muda lah, nggak nyampe 40-an gitu. Tapi penyakitnya karena itu, udah dideteksi sekali. Ya, nah jadi kita kan boleh untuk ikhtiar panjang sehat. Kalau panjang umur mah nggak tahu ya. Nah, sekali lagi, jadi addiction ini sangat berbahaya, terutama addiction kena gula. Gula itu bisa berbagai macam jenisnya. Ada yang apa namanya, anak saya itu suka apa, Thai tea kayak gitu ya. Jadi minuman yang bergula gitu ya. Ada juga kue-kue, roti, itu gula semua. Walaupun awalnya dari karbohidrat atau sedikit gulanya, itu nanti akan menjadi gula dalam tubuh kita. Bahkan yang sekarang misalnya merasa kegemukan, hati-hati, itu bisa jadi karena selain gula langsung, ada karbohidrat yang kelebihan. Itu berubah juga jadi gula, bahkan nantinya jadi lemak itu ya. Nah, jadi mumpung masih muda-muda sekarang dengan pengetahuan ini ya, coba dipahami, dirasakan. Nah, kalau sudah addiction ini, kita zolim nggak ke tubuh? Zolim, ya nggak? Kita merusak diri sendiri. Bahkan menurut saya, bunuh diri pelan-pelan adalah kalau kita addiction terhadap sesuatu. Jangan jauh-jauh ke narkoba atau ke rokok. Addiction kena nasi, ya, addiction kena gula, addiction kena karbo, itu bisa berakibat kita itu bunuh diri pelan-pelan. Ya, tolong dicatat itu. Sehingga nanti kalau ada Anda atau saudara Anda atau orang tua yang suka banget itu, coba dicari upayanya. Nggak bisa langsung di-cut ya. Kalau di-cut itu nanti pusing, pingsan, dan sebagainya. Sedikit-sedikit. Pengalaman saya, dulu saya makan nasi itu berapa ya, setengahnya lah, setengah porsi ya, 50%. Yang lainnya sayur dan daging misalnya, atau tahu tempe. Nah, sekarang itu nasinya saya paling bisa 3 sendok sekali makan. Itu juga hanya 2 kali makan. Kenapa? Saya upayakan aja makin sedikit gitu. Yang saya perbanyak sayurnya. Sayur itu saya agak kurang suka, jadi harus sedikit-sedikit juga. Nah, saya perbanyak juga buahnya. Nah, dalam level tertentu tidak bisa juga Anda itu memperbanyak sayur dan buah yang over, karena itu juga tidak bagus ya. Jadi Tuhan itu sudah sangat bijaksana menciptakan berbagai variasi makanan, terutama yang segar, tapi dikonsumsinya yang cukup ya. Itu jadi addiction itu ya, sekali lagi hikmahnya adalah bunuh diri pelan-pelan. Sehingga kita harus mengatur masukan atau input air, garam, dan gula itu yang cukup agar diproses oleh tubuh. Proses oleh tubuh itu tubuh menjadi mudah gitu ya, terutama dalam proses metabolismenya. Sehingga misalnya kalau kita kelebihan garam itu bisa jadi kita tuh cenderung banyak pipis. Kenapa? Karena tubuh itu ingin mengeluarkan kelebihan garam. Itu kan bagus banget tubuh itu ya. Tubuh itu adalah semesta kecil coba. Kalau diinikan, kalau dirasa-rasa Anda harusnya selalu kita itu bersyukur pada anggota tubuh kita karena mereka mau beribadah bareng kita untuk selalu menjaga keseimbangan
Demikian juga gula tadi, kalau kurang gula kan akibatnya bagaimana, kelebihan gula bagaimana. Apalagi air ya, menurut saya air itu yang utama, harus diperhatikan sekali. Nah, sehingga outputnya kurang air bisa sembelit, ya enggak? Walaupun enak misalnya kurang pipisnya, tapi bisa sembelit. Kurang garam bisa juga banyak banyak pipis. Kenapa? Karena garam itu membuka sel ya. Jadi airnya bisa masuk ke sel. Kurang gula juga tadi bisa hypo ya, hipogliksemia, itu bisa pingsan dan sebagainya. Kelebihan gula, garam, air juga bisa banyak macamnya ya. Jadi intinya adalah kita harus mencari volume, frekuensi, waktu yang tepat untuk memasukkan air, garam, dan gula ini ke dalam tubuh kita. Berapa menit lagi? Saya mau baca puisi nih. 6 menit lagi. Masih ada waktunya? Masih ya? Ada 5 menit lagi, ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya. Oh iya, satu lagi yang harus diperhatikan, suhu. Suhu untuk kaitannya dengan air, gula, dan garam ini, karena minuman itu ya yang Anda pasti suka, itu adalah es. Es. Apa? Es. Kenapa es itu suka? Kenapa coba es itu suka? Ada yang Seger, coba Bu. jawab? Seger. Seger. Segar, Bu. Ya, emang seger. Apalagi kalau lemon atau lemon tea, oh mantap. Nah, harus hati-hati es itu ya. Dulu saya masih menyediakan air es di lemari es, tapi sekarang udah bertahun-tahun enggak. Karena saya sudah meyakini bahwa minuman atau apapun yang dingin itu akan membuat tubuh bekerja keras. Kenapa coba? Proses metabolisme seperti halnya masak kan perlu suhu yang tinggi ya, apinya maksudnya ya, biar masakannya jadi. Nah, di tubuh kita juga sama. Kebayang nggak untuk menggiling itu perlu suhu misalnya 37 derajat, suhu normal tubuh. Ini dimasukin es, jadinya gimana coba? Ya, kan kerja keras tubuh itu meningkatkan suhu. Kenapa? Karena yang masuknya lebih dingin, kan gitu. Nah, kalau terus-terusan, itu tubuh jadi capek. Makanya, kenapa anak-anak yang misalnya suka minum es itu sering sakit. Bukan karena tubuhnya, tapi itu karena memasukkan sesuatu yang di bawah suhu normal tubuh. Jadi tubuhnya kerja keras, gitu ya. Nah, hati-hati itu. Es itu juga kalau bisa dikurangi, kan gitu. Saya sekarang menurut saya udah mulai bagus badan itu ya, karena kalau minum es aja langsung keleyang-keleyang. Nah, itu sensornya menurut saya bagus gitu. Jadi walaupun segar tapi jadi keleyang-keleyang. Nah, jadi saya lebih baik yang hangat saja kalau mau milih gitu ya, milih minuman itu. Nah, itu ya, jadi madu, gula, air, garam. Nah, madu itu bagus juga. Tapi hati-hati, madu itu kandungan gulanya sama aja dengan gula biasa. Jadi harus cukup juga ya. Tapi madu itu juga punya benefit-benefit yang lain. Menurut saya lebih bagus madu daripada gula biasa ya. Karena itu diproduksi dari secara alami, tapi jangan yang dicampur gula. Udah ya. Jadi intinya masukkanlah sesuatu ke dalam tubuh kita dengan niatnya lillahi ta'ala, berdoa, insya Allah jadi barokah. Barokah itu berguna bagi badan kita dan juga berguna kelak di akhirat, kan gitu. Bukan hanya untuk fisik saja ya. Itu akan membuat kita nanti nggak ada addiction,
nggak ada kecanduan gitu akan gula dan sebagainya ya. Tapi insya Allah dibimbing oleh Tuhan kita itu bisa makan dan minum yang benar. Oke, terakhir saya kasih ini ya, kasih puisi. Sebenarnya saya suka ceramah sih, tapi ceramahnya gitu, suka cerita sama puisi ya. Oke. Sebentar. Judulnya Hasrat. Tuhan, saat aku menyukai seseorang, ingatkan aku bahwa akan ada sebuah akhir. Hingga aku tetap bersama yang tak pernah berakhir. Tuhan, ketika aku merasa rindu pada seseorang, rindukan aku pada seseorang yang rindu cinta sejatimu, agar kerinduanku terhadapmu semakin menjadi. Tuhan, jika aku mesti mencintai seseorang, temukan aku dengan orang yang mencintaimu, agar bertambah kuat cintaku padamu. Jagalah cinta itu agar tidak melebihi cintaku padamu. Nah, ya. Jadi cinta itu harus dijaga, terutama dalam kaitannya air, gula, dan garam ini. Kalau kita cinta pada diri sendiri, tentu saja Anda akan menjaganya untuk kecukupan tadi. Ya, satu lagi ya. Wahai pemilik kemurahan dan pemberi nikmat, wahai yang terbuka kedua tangannya dengan kasih sayang, wahai pendengar jeritan orang-orang yang menjerit, wahai penolong semua yang teraniaya, wahai yang tidak pernah menindas penghuni kerajaannya, wahai yang segala sesuatu merendah karena keagungannya, wahai yang segala sesuatu menyerah karena kekuasaannya, wahai yang segala sesuatu menjadi hina karena kemuliaannya, wahai yang segala sesuatu tunduk karena kewibawaannya, wahai yang menolak segala bencana, wahai yang mengabulkan permohonan. Maha suci Engkau, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Tolonglah hamba, lepaskan hamba dari siksa neraka. Ya Tuhan, dengan kemuliaan-Mu, dengan kelembutan-Mu, sayangi kami dalam segala keadaan, sayangi kami dalam segala perkara. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas atensi dan semuanya ya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi barokah buat semua sehingga ada gunanya di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bu Eli, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ini jadi penambah semangat lagi nih teman-teman, ada di hari pagi menjelang siang ini. Sekali lagi kita kasih aplaus kepada Bu Eli ya, puisinya bagus banget Bu. Puisinya bagus banget dan ada beberapa kata-kata yang cukup menarik dan coba saya rangkum dari Bu Eli. Bahwasanya ada kata-kata tadi, ya panjang sehat. Namun ya panjang sehat itu bisa kita kontrol gitu, tapi panjang umur memang Tuhan yang mengatur itu. Dan selama panjang sehat ini bisa kita kontrol dan kita jaga, ya penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya asupan ataupun konsumsi air minum, gula dan garam di situasi pandemi ini. Nah, makanya teman-teman webinar hari di 2 pertemuan ini kita membahas manfaat air,
gula dan garam bagi tubuh, karena bukan hanya dapat meningkatkan imunitas tubuh kita yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, namun juga bermanfaat bagi peningkatan iman di dalam diri kita. Karena ya kata Ibu Eli tadi bahwasanya jangan sampai ada adiksi atau ya ketergantungan terhadap gula ataupun garam ataupun sesuatu yang bisa mendapatkan atau menyebabkan tubuh kita menjadi rusak secara perlahan. Dan ya alias katanya seperti bunuh diri secara perlahan, seperti itu ya kalau dari kata Bu Eli tadi. Sehingga penting sekali bagi kita untuk menjaga konsumsi air, gula, dan garam di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Eli atas tambahan referensi ilmu dan wawasannya. Ini semoga juga udah dicatat oleh teman-teman semua, baik dari teman-teman SMK maupun teman-teman panitia khususnya, karena ini sangat bermanfaat banget untuk aktivitas kita sehari-hari. Apalagi nih teman-teman yang suka jajan di sekolah, biasanya beli permen, beli kue yang ya kita nggak terlalu memperhatikan kadar gula dan garamnya, kadar micinnya, ataupun air minum yang ya konsumsinya terlalu berlebihan dan bisa saja membahayakan kesehatan tubuh kita. Semoga dengan materi ini kita lebih meningkatkan awareness atau kesadaran kita pentingnya memperhatikan konsumsi air minum ataupun gula dan garam dalam keseharian kita tentunya. Dan ini sangat bermanfaat banget untuk kesehatan tubuh kita. Baik teman-teman, sudahlah kita di penghujung acara untuk webinar di hari yang kedua ini. Wah, saya sangat senang sekali antusias dan kontribusi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman SMK yang sudah bergabung, kepada teman-teman panitia semua, Ibu Bapak, Pak Bobi, Pak Eli, Pak Ade, Bu Eli. Terima kasih atas waktu dan ya semangatnya juga untuk pagi hari ini. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita tutup kegiatan kita ini dengan doa bersama terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya bisa mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan di hari-hari berikutnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu karena ya tidak asik ya kalau tidak kita abadikan momen-momen di kegiatan-kegiatan hari ini. Dipersilakan kepada teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu. Baik panitia maupun para peserta yang belum on cam dipersilakan untuk on cam. Di sini juga ada Pak Ade yang masih di jalan kayaknya yang masih beraktivitas. Terus Pak Bobi sudah on cam juga dengan kondisi yang cukup semangat juga di pagi hari ini. Dan teman-teman yang lain juga dipersilakan untuk on cam. Kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Ya, saya serahkan ya, kepada operator untuk memandu sesi foto bersama ini. 1, 2, 3. Nah, lagi 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, udah. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua dan operator yang telah memandu foto bersama. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan bahwasanya telah di-share tadi link absensi untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman SMK Kencana yang belum mengisi absen, dipersilakan untuk mengisi absen. Dan untuk Siti dan Fani ya, satu lagi Fani, Siti dan Fani yang menjadi pemenang di dalam Games Quizzes tadi akan segera nanti kita hubungi untuk penerimaan door prize ataupun hadiah dari panitia. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab nanti di grup kita, grup besar, dan semaksimal mungkin akan secepatnya kita jawab kalau bisa seperti itu. Tapi tenang teman-teman, pertanyaan teman-teman akan kita jawab dan kita fasilitasi untuk jawabannya juga di grup nantinya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak untuk pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa masih ada beberapa pertemuan-pertemuan lagi di minggu berikutnya yang tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik dan tidak kalah pentingnya dengan bahasan-bahasan di 2 hari ini.
Akan ada bahasan yang menarik tentunya oleh kelompok berikutnya dari kakak-kakak mahasiswa Universitas Pajajaran. Dan jangan sampai kelewatan teman-teman, karena ada juga door prize dan hadiah yang akan menunggu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, makasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih.